Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke bab distribusi frekuensi. Oke, ini adalah salah satu dari statistik deskriptif yang seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi salah satu statistik deskriptif yaitu ada yang namanya distribusi frekuensi. Kalau dilihat dari pengertiannya, distribusi itu penyaluran atau pembagian atau pencarahan. Nah, kalau frekuensi itu kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya sesuatu data. Gitu ya. Jadi kalau distribusi frekuensi itu adalah suatu susunan data, mulai dari data terkecil sampai data terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Itu dinamakan sebagai distribusi frekuensi. Nah, lalu seperti apa tuh distribusi frekuensi? Nah, biasanya kalau kita mau menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya pertama itu tabel. Nah, maka ada yang namanya tabel distribusi frekuensi, yaitu alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencarahan atau pembagian frekuensi dari variabel yang menjadi objek penelitian. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini namanya tabel dari distribusi frekuensi suatu data. Nah, ini nilai dan banyaknya ini namanya variabel ya. Kemudian ada 1, angka 1, 2, 1, 3, ini namanya frekuensi. Kemudian 10 ini jumlah frekuensi. Jadi variabelnya ada 40, 50, 60, 70, 75, ini adalah variabel atau variasi datanya, gitu ya. Oke. Kemudian distribusi frekuensi itu dibagi menjadi beberapa macam. Jadi ada tabel distribusi frekuensi tunggal, ada data kelompokan atau berganda, kemudian ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan ada tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, bagaimana tuh cara membuatnya? Nah, ini akan saya sampaikan berikutnya. Kita mulai dari tabel distribusi data tunggal. Jadi, salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka atau angka yang ada itu tidak dikelompok-kelompokkan, maka dinamakan sebagai tabel distribusi data tunggal. Nah, contohnya ini. Ini adalah distribusi frekuensi nilai hasil belajar IPA kelas 2 SDN 01 Ungaran misalnya. Jadi kalau datanya tunggal seperti ini, hanya satu angka, kemudian ini frekuensinya. Nah, karena ini variasinya itu hanya satu angka, tidak dikelompokkan, ini namanya tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ya. Oke. Kemudian kalau tabel distribusi frekuensi data kelompokan atau berganda adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarahan frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompokkan. Jadi dalam setiap unit itu terdapat sekelompok angka atau sekelompok data, gitu ya. Nah, itu namanya tabel distribusi frekuensi data kelompokan atau berganda. Contohnya seperti ini nih. Distribusi frekuensi tentang usia dari sejumlah 50 guru SD di Kecamatan Ungaran Timur. Nah, ini kan ada data yang dikelompokkan, misalnya usia 50 sampai 54, 45 sampai 49, 40 sampai 44. Nah, ini kan namanya dikelompokkan ya. Maka ini kita namakan sebagai tabel distribusi frekuensi ganda, gitu ya. Nah, ini pengelompokannya nggak asal, gitu ya. Ada cara untuk mengelompokkannya ini. Kemudian rentangnya kok
5 gitu, itu nggak asal ya, atau 4 itu nggak asal. Jadi nanti ada caranya, nanti cara membuatnya saya sampaikan. Oke, nah kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif itu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Nah, itu ada dua ya, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal, jadi yang dikumulasikan itu data tunggal. Terus ada tabel distribusi frekuensi kumulatif data kelompokan. Nah, contohnya ini nih. Ini kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal. Ini misalkan distribusi frekuensi kumulatif nilai-nilai hasil belajar bidang studi IPA PGSD. Nah, ini angkanya, datanya hanya tunggal 8, 7, 6, 5. Ini kan data-data tunggal ya, nggak dikelompokkan. Kemudian ini frekuensi aslinya dari data yang didapatkan. Nah, ini ada frekuensi kumulatif B, artinya frekuensi kumulatif dari bawah. Kemudian frekuensi kumulatif A itu frekuensi kumulatif atas. Caranya gimana membuat ini? Ini seperti ini ya membacanya. Jadi angka 5, karena ini dimulai dari bawah ya, frekuensi kumulatif bawah ya, maka kita mulai dari bawah. Nah, nilai 5 atau angka 5 itu kan frekuensinya 6. Maka di sini kita kumulasinya adalah 6. Kemudian nilai 6 itu frekuensinya 19. Maka kumulasi dari bawahnya itu 25. Didapat dari mana? Ya dari 6 diakumulasikan dengan 19, maka ketemunya 25. Kemudian atasnya ada angka 7, frekuensinya 9. Nah, maka frekuensi kumulatifnya adalah 25 ditambah dengan 9, ketemunya 34 gitu. Kemudian 8, ya berarti 34 ditambah 6 jadinya 40. Ini totalnya atas itu sama dengan frekuensi totalnya. Ya. Nah, sama dengan tadi, kalau frekuensi kumulatif dari atas ya tinggal dibalik aja. Jadi dimulai dari atas. Ini frekuensinya 6, ya ini kumulatifnya 6. Kemudian ini selanjutnya frekuensinya 9, ya berarti 6 ditambah 9 ketemunya 15. Kemudian ditambah lagi 34 sampai ketemu 40. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif data berkelompok. Nah, ini bedanya hanya datanya berkelompok. Cara menghitung kumulatifnya sama seperti yang tadi saya sampaikan di data tunggal. Oke. Nah, ada lagi tabel distribusi frekuensi relatif atau presentase. Ini dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan. Nah, contohnya ini ya. Ini distribusi frekuensi nilai hasil belajar IPA kelas 2 SD 1 Ungaran misalnya. Nah, ini 8, ini frekuensinya 6, tapi di frekuensi presentasenya itu 15. Dapat dari mana 15? Ya dari 6 dibagi dengan frekuensi totalnya dikalikan dengan 100%, ketemunya 15. Kemudian ini 9 gitu kan. Nah, 9 diambil dari mana? Ya dari 9 dibagi frekuensi totalnya yaitu 40 dikalikan dengan 100, ketemunya 22,5. Begitu cara menghitungnya sampai ketemu jumlah presentasenya itu 100 di totalnya. Gitu ya. Oke, kemudian tabel presentasi kumulatif. Ini contoh tabel presentasi kumulatif tentang nilai hasil belajar IPA SD 01 Ungaran. Ini misalnya ya. Jadi ini presentase, jadi tapi dari akumulasi. Ini kan kalau presentasi murninya ya. Nah, kalau diakumulasi ya kayak tadi gitu, misalkan data 5 itu kan 15%, ya ini nulisnya 15%.
Kemudian data 6 itu akumulasinya kan berarti 15 ditambah 47,5 ketemunya 62,5. Kemudian data 7 itu 62,5 diakumulasi dengan 22,5 jadi 85. Kemudian data 8 itu akumulasinya 85 ditambah 15 ketemunya 100 prosentasenya gitu ya. Dengan cara yang sama untuk prosentase kumulatif dari atas juga sama seperti itu cara menghitungnya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kalau tadi adalah contoh-contohnya, sekarang adalah Anda harus bisa membuat atau menyajikan namanya tabel distribusi frekuensi. Kita mulai dari distribusi tunggal. Jadi cara penyusunannya ikuti saja alur berikut ya. Jadi tentukan nilai terendah dan tertingginya dulu, kemudian buat tabel persiapannya, kemudian susun nilai dari terkecil sampai tertinggi, kemudian buat tali atau turus, kemudian ubah dalam kolom frekuensi. Nah, contohnya ini misalkan ya, saya punya nilai ulangan matematika siswa kelas 3 SD Sidomulyo sebanyak 40 orang itu sebagai berikut. 5, 3, 4 sampai 40 angka ini ya. Nah, ini mau saya buat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Maka yang perlu saya lakukan pertama kali tadi adalah menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi. Saya cari nilai tertingginya itu 10, nilai terendahnya ada 3 ya. Oke, kemudian selanjutnya buat tabel persiapan. Nah, tabel persiapannya ini ya, jadi ada nilai, ada turus, kemudian ada frekuensinya. Karena tadi nilai tertinggi 10, nilai terendahnya 3, maka saya buat berurut seperti ini. Nah, kemudian kalau tabel persiapan udah jadi, kita tinggal mengisi turus atau tali atau jari-jari. Jadi misalkan 10 tadi, angka 10, kita cari angka 10 ada 1, 2, berarti kita masukkan di sini 2 turus. Kemudian kita ubah menjadi frekuensi jadinya 2 gitu. Kemudian misalnya lagi angka 9, kita lihat angka 9 ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Maka kita masukkan di sini 1, 2, 3, maka frekuensinya ada 3. Begitu seterusnya sampai variasi datanya ini habis, kemudian jumlah frekuensi totalnya itu sama dengan jumlah datanya, maka ini kita namakan sebagai tabel distribusi frekuensi data tunggal itu ya. Oke, nah nanti silahkan Anda buat tugasnya ya. Anda buat tabel distribusi frekuensi data tunggal ya, berdasarkan data yang akan saya kirim nanti gitu ya. Oke, untuk tabel distribusi data tunggal sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan dengan tabel distribusi data berganda.